Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas. Di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara meregresi data time series beserta uji asumsi klasik di software pengolah data Stata 13. Di sini saya menggunakan data. Saya buka terlebih dahulu datanya. Saya menggunakan data investasi untuk variabel independen X1, kemudian inflasi untuk independen, suku bunga untuk variabel independen juga, dan kurs yaitu variabel dependen yang saya kolaborasikan dengan Y. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah kita membuka software Stata, kemudian kita pilih ke file, import Excel spreadsheet, lalu pilih browser, cari data yang akan kita lakukan analisis. Saya menyimpan di picture, kemudian ini data saya, data contoh. Klik, kemudian klik open, lalu akan muncul tampilan import Excel. Centang pada bagian import first row as variable name, centang agar nanti di sini nama variabelnya bisa langsung disesuaikan dengan nama variabel di Excel. Kalau kita tidak mencentang ini, nanti kita bisa membuat secara manual di statanya, tapi kan agak ribet kalau kita membuat satu persatu. Maka kita centang agar variabelnya langsung masuk ke dalam software. Kemudian klik OK. Setelah itu kita menuju ke data, pilih data editor, kemudian klik pada data editor edit. Di data editor edit ini nanti kalau misal tadi tidak dicentang, ini kan nanti tidak bertuliskan nama variabel sesuai dengan Excel, maka kita ganti di sini di variables properties. Di sini nanti kita bisa buat namanya. Kita blok pada variabel tahun ya, karena ini kan bentuknya bukan angka, ini bentuknya adalah tahun, maka kita ubah formatnya. Tapi ada beberapa referensi dari buku yang tidak merubah format ini. Di beberapa referensi tersebut langsung melakukan analisis tanpa merubah format dari tahun, bulan, ataupun tanggal. Nah, karena di sini saya lebih condong untuk merubahnya, maka saya rubah caranya. Tadi kan sudah diblok kan, maka di sini akan keluar nama variabel tahun, labelnya tahun, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya blok di investasi, di sini keluar investasi X1, investasi X1, double, dan lain sebagainya. Blok di tahun, kemudian klik format di pojok sebelah kanan, ini ya, yang titik 3, klik, maka akan muncul tampilan type of data atau grid format. Di sini kita pilih annual karena tahunan, kemudian klik OK. Setelah itu kita akan mencari hasil regresi dari ini ya, dari kurs, investasi, inflasi, dan suku bunga. Tahunnya 1984 sampai 2012. Kita cari dengan perintah dari comment. Tuliskan persamaan regresi dengan rumus regres, kemudian klik pada variabel kurs ini ya, di tanda panah, klik. Selanjutnya
variabel investasi atau X1, variabel inflasi, dan suku bunga. Jadi seperti ini penulisan rumusnya. Di sini dapat dibaca bahwa kurs dipengaruhi oleh investasi, inflasi, dan suku bunga. Setelah kita memasukkan rumus persamaan regresi, klik enter, maka akan keluar hasil seperti ini. Di sini dapat dilihat bahwa number of observasi atau observasi saya yaitu 29 sampel, ini dari tahun 1984 sampai 2012. Ini ya, saya cek, saya tarik. Nah, 29 sama dengan hasil di data ini ada 29 sampel atau observasi. Nah, di sini kita buat persamaan dari regresinya. Seperti biasa, untuk persamaan regresi rumusnya masih sama, yaitu Y sama dengan A plus beta X1 plus beta X2 plus beta X3 plus E. Y atau kurs sama dengan A plus BX1 min BX2 plus BX3 plus E. Nah, di sini kenapa kok untuk BX2-nya kenapa kok min? Karena ini ya, angka koefisien inflasi X2 itu minus 0,000782. Jadi di sini persamaannya itu minus. Sehingga di sini kita masukkan saja rumusnya. Y sama dengan, oh ya, untuk BX1 kan ini ya, investasi, BX2 itu inflasi, dan BX3 suku bunga. A-nya berapa? A itu konstanta, nilai dari konstanta. Di koefisiennya nilainya 1,053714. Kemudian ditambah ini BX1 atau investasi X1 itu 0,537425. 0,537425 dikurangi ya inflasi sebesar minus 0,0007872. Ini minus 0,0007872 ditambah untuk suku bunga atau BX3 itu sebesar 0,000367 0,003673 ditambah E atau error. Selanjutnya kita interpretasikan satu persatu. Nah, untuk nilai konstanta itu sebesar ya, sebesar 1,053714. Ini menunjukkan bahwa jika variabel independen X1 yaitu investasi dan X2 yaitu inflasi serta X3 suku bunga dianggap nilainya konstan atau tetap, maka rata-rata variabel kurs atau Y, ini kurs atau Y sebesar 1,053714. Selanjutnya kita baca nilai dari DX1. Nilai koefisien regresi X1 atau investasi
itu sebesar 0,537425. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan investasi sebesar 1%, maka Y atau kurs ya akan meningkat sebesar 0,537425. Kenapa meningkat? Karena di sini tandanya positif. Ini positif, ya. Ini positif, tidak minus. Jadi kita interpretasikan dengan kenaikan. Kalau minus ini, maka penurunan. Lalu kita baca hasil selanjutnya, yaitu hasil dari Px2. Nilai koefisien regresi X2 atau inflasi itu sebesar minus 0,007872, yang artinya hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar 1%, maka Y atau kurs akan menurun sebesar 0,007872. Karena ini minus, jadi menurun. Selanjutnya yang terakhir, Px3 itu nilainya sebesar 0,003673, yang artinya nilai koefisien regresi X3 atau suku bunga itu sebesar 0,003673. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan suku bunga sebesar 1%, maka Y atau kurs akan meningkat sebesar 0,003673. Setelah kita berhasil membuat persamaan regresi dan menginterpretasikannya, lalu kita lihat pada nilai signifikansi. Apakah data ini hasilnya signifikan atau tidak? Nah, untuk mencari nilai signifikansi, kita bisa menggunakan nilai dari probabilitasnya atau p-value-nya, yaitu P lebih besar dari dalam kurung T. Ya, ini nilai signifikansi, dan kita juga bisa melihat pada T hitung, ya, T hitung, atau nanti kita bandingkan dengan T tabel. Pertama-tama saya akan mengajarkan cara melihat dengan T hitungnya. Caranya kita buka T tabel. Nah, teman-teman harus mendownload T tabel terlebih dahulu untuk mencari nilai yang akan kita bandingkan dengan T hitung. Kemudian kita tuliskan rumusnya. Saya tuliskan rumusnya untuk mencari T tabel. Rumusnya T tabel sama dengan dalam kurung A per 2 T2 N min K min 1 atau DF residual. Jadi maksud dari atau DF residual itu ini ya, saya perlihatkan ini untuk source, untuk residualnya nilai DF-nya 25. Nanti ini akan sama dengan hasil perhitungan dari N min K min 1, yaitu sebesar 25. Nah, saya buktikan apakah benar nilainya sebesar 25. Jadi kita masukkan T tabel sama dengan A ini merupakan tingkat signifikansi. Di sini saya menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Jadi di sini saya tulis 0,05 dibagi 2 N itu jumlah observasi yang saya teliti atau jumlah sampelnya. Nah, jumlah sampel saya itu ada di sini ya, 29. Jadi saya tulis 29 dikurangi K. K itu jumlah variabel independen
jumlah variabel independen saya ada investasi, inflasi, dan suku bunga. Jadi di sini ada 3, 1, 2, 3. Sedangkan untuk kurs ini masuk dalam variabel dependen. Jadi tidak termasuk dalam perhitungan ini. Jadi saya tulis di sini 3 dikurangi 1. Tabel sama dengan dalam kurung 0,05 bagi 2, hasilnya 0,025 titik 2, 29 kurangi 3, 26 kurangi 1, 25. Jadi didapat nilai 0,025. Nah, angka 25 ini sama kan dengan short, residual, DF-nya 25, sama. Jadi nilainya sama. Kita tidak perlu mencari ini, tapi kita bisa langsung melihat pada nilai DF-nya. Ini hanya sekedar untuk membuktikan saja bahwa nilai yang ada di hasil itu sama dengan nilai yang kita cari melalui rumus. Setelah kita mengetahui nilainya, langkah berikutnya kita cari nilai pada tabel. Kita cari nilai pada tabel. Nah, kita carinya disesuaikan dengan hasilnya. Jadi ini kan 0,025. Kita cari pada urutan 0,025. 0,025 atau 0,050. Pada urutan ke ini 25. Jadi kita cari ini ya, 1, 2, 3, 4. Ini pada garis keempat, urutan ke 25. Ini 25. 1, 2, 3, 4. Jadi didapat angkanya sebesar, jadi nilainya kita dapat 2,05954. Kita bandingkan nilai ini dengan nilai saya hitung. Jadi 2,05954 ini nilai dari tabel. Kemudian nilai dari hitungnya. Untuk investasi itu sebesar 6,51. Ini ya, saya tuliskan 6,51 X1 ya, situ. Kemudian kita kopas. Untuk X2 nya atau inflasi, nilai T hitungnya minus 1,73 X2. Kemudian X3 0,64 dan nilai dari konstanta sebesar 2,17. Nah, kita bandingkan 2,05954 dengan 6,51 itu lebih besar mana? Ini lebih besar 6,51. Kemudian 2,05954 dengan minus 1,73 itu lebih besar mana? Ini lebih besar 2,05954. Dan yang ini sama, kita berikan yang lebih besar dan lebih kecil. Ini lebih besar 2,05954. Untuk konstantanya besar 2,17. Jadi di sini kita membaca hasilnya dengan membandingkan antara nilai dihitung dengan tabel. Bila nilai dari T-hitung lebih besar dari T-tabel, maka data signifikan. Tapi
Kalau lebih kecil, maka data tidak signifikan. Nah, untuk X1 ini signifikan. Untuk X2 itu karena di sini lebih besar nilai T tabel, maka tidak signifikan. Kemudian untuk ini X3 ya, untuk X3 itu signifikan karena nilai T tabelnya lebih kecil dari T hitung. Dan untuk konstanta, maaf ya, konstantanya ini juga signifikan, ini lebih kecil, T tabelnya lebih kecil dari T hitung, maka di sini signifikan. Selanjutnya kita buktikan dengan melihat pada nilai probabilitas. Jadi hasil ini nanti akan sama hasilnya dengan ketika kita melihat pada nilai dari p-value atau nilai dari probabilitasnya. Nah, nilai probabilitas untuk X1 sebesar ini ya, 0,0000, X2 sebesar 0,097, X3 sebesar 0,968, dan X4 sebesar 0,040. Nah, kita bandingkan dengan tingkat signifikansi. Di sini tingkat signifikansi yang saya gunakan adalah 5% untuk 0,05. Kita bandingkan dengan 0,05, 0,05. Nah, untuk X1 nilainya 0,0000. Jika kita bandingkan dengan 0,05, artinya angka ini lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk X2 angkanya 0,097, artinya angka ini lebih besar dari 0,05. X3 itu angkanya 0,968, angka ini lebih besar dari 0,05. Dan untuk bukan X4 ini, untuk konstanta untuk C itu sebesar 0,040, angkanya lebih kecil dari 0,05. Oh ya, mohon maaf, ada kesalahan ini, saya kurang teliti. Jadi di sini ini kan nilainya 2,05954 dengan 0,64 itu lebih besar nilai dari T tabel dibanding T hitung. Mohon maaf ya, ini saya kurang teliti. Jadi di sini kesimpulannya tidak signifikan. Nah, lalu kita kembali ke nilai probabilitas. Dasar untuk menentukan signifikansi atau tidak jika nilai dari p-value atau nilai dari probabilitas itu lebih kecil dari tingkat alfa 0,05 atau tingkat alfa yang lain. Jika nilainya lebih kecil, maka data signifikan, tapi jika lebih besar, maka data tidak signifikan. Nah, karena untuk X1 lebih kecil, kesimpulannya data signifikan. Untuk X2 lebih besar, kesimpulannya tidak signifikan. X3 kesimpulannya tidak signifikan karena lebih besar. Dan untuk konstanta kesimpulannya signifikan karena lebih kecil. Nah, ini sama ya, kita lihat ada nilai T hitung dan T tabel itu sama. Untuk X1 nya signifikan, X2 nya tidak, X3 nya tidak, dan konstantanya signifikan. Ini sama, X1 signifikan, X2 tidak, X3 tidak, konstantanya signifikan. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mampu menginterpretasikan nilai dari signifikansi, selanjutnya kita interpretasikan nilai dari
uji statistik F atau uji signifikansi simultan. Di sini yang perlu kita gunakan adalah tabel F atau F tabel. Saya buka terlebih dahulu tabelnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasilnya dulu. Di sini dapat dilihat bahwa nilai dari F itu sebesar F 3,25 sama dengan 22,86. Bandingkan angka ini dengan nilai dari F tabel. 3 ini merupakan jumlah variabel independen yang saya gunakan, yaitu investasi X1, investasi X2, dan suku bunga X3. Selanjutnya, 25 ini merupakan jumlah sampel atau observasi yang sudah dikurangi dengan K dan dikurangi dengan 1. K itu merupakan jumlah variabel independen, yaitu 3 ini, 3 yang tadi ya. Cara menghitungnya sama dengan T tabel, tapi di sini tidak diikutkan untuk A per 2 atau tingkat signifikansi dibagi 2, itu tidak diikutkan. Jadi kita dapat 3,25 sama dengan 22,86. Kita bandingkan dengan nilai dari F hitung. Nilai F hitungnya 22,86. Kita cari di F tabel. Untuk DF penyebut N2 itu ada 25. Ini nanti kita cari pada urutan ke-25. Kemudian DF untuk pembilang N1 ini ada 3 variabel independen, 1, 2, 3, jadi di sini urutan ketiga. Kemudian kita cari ya, ini 25 jumlah observasi atau sampelnya, 1, 2, 3. Kita dapati nilai untuk F tabel sebesar 2,99. 2,99. Artinya di sini nilai dari 22,86 itu lebih besar dari 2,99. Bila nilai lebih besar atau nilai dari F hitung lebih besar dari F tabel, maka kesimpulannya hubungan antar variabel simultan atau ketiga variabel untuk X1 investasi, X2 inflasi, dan X3 suku bunga secara bersama-sama simultan berpengaruh terhadap Y atau kurs. Jadi di sini kita dapati hasil yang simultan. Selanjutnya kita juga bisa melihat pada nilai dari probabilitas F ya. Kan nilainya sebesar 0,0000 ya, 0,0000. Kita bandingkan dengan tingkat signifikansi untuk tingkat alfa 0,05. Jadi ini lebih kecil dari 0,05. Bila nilainya lebih kecil dari 0,05, artinya data simultan atau hubungan antar variabel simultan ketika variabel X1 investasi, X2 inflasi, dan X3 suku bunga secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Y atau kurs simultan. Jadi ada dua cara di sini untuk melihat tingkat signifikansi. Kita bisa melalui T tabel dengan membandingkan dengan T hitung, dan melalui nilai dari P value atau probabilitas. Sedangkan untuk melihat pada uji simultan atau uji signifikansi simultan, kita bisa dengan membandingkan nilai dari F hitung
dengan tabel dan nilai dari p-value atau probabilitas dengan tingkat alfa 0,05 atau 0,1 atau sesuai dengan tingkat alfa dari teman-teman yang digunakan. Berikutnya kita baca hasil dari koefisien determinasi atau R kuadrat. Hasil output R kuadrat itu memiliki besaran nilai ya, R kuadrat nilainya 0,7329 atau 73,29, yang artinya variasi tiga variabel independen X1 atau investasi, X2 atau inflasi, dan X3 atau suku bunga mampu menjelaskan sebesar 73,29%. Variasi variabel Y atau kurs sisanya 26,71% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sisanya ini didapat dari 100% dikurangi 73,29% sama dengan 26,71%. Kesimpulannya, model regresi sangat baik karena untuk uji determinasi atau R kuadrat syaratnya harus di atas 50%. Jika di bawah maka model tidak baik. Kemudian setelah kita mengetahui hasil dari regresi data time series, selanjutnya kita lihat regresi dengan nilai standar. Caranya kita kembali ke komen, tuliskan rumus regress kurs investasi, inflasi, dan suku bunga, koma, spasi, beta. Klik enter. Ini adalah hasil regresi dengan nilai standar. Nah, hasilnya relatif sama, ini sama dengan hasil dari regresi tanpa nilai standar. Yang menjadi beda adalah pada nilai koefisiennya di sini kita bacanya melalui nilai beta. Jadi untuk persamaan regresinya, yang tadi kan persamaannya 1,053714 tambah 0,5374425 dikurangi 0,000782 ditambah 0,000363 plus error. Nah, di sini kita ganti nilai ini dengan nilai dari beta. Oke, Y sama dengan 0,053714. Ini nilai konstantannya masih tetap, ditambah ini ya 0,9224 dikurangi 0,2028586 ditambah ini 0,005248 tambah E. Ini adalah hasil dari persamaan regresi untuk regresi yang sudah kita standarkan nilainya. Hasilnya seperti ini. Ini berbeda ya dengan yang tadi hasil regresi biasa. Yang sama hanya pada nilai konstantannya, yaitu 1,053714. Untuk cara interpretasinya juga sama dengan yang tadi saya ajarkan.
untuk persamaan regresi yang awal, dan saya tidak perlu membacakan lagi hasilnya ini seperti apa, ini seperti apa, dan ini seperti apa. Intinya hasilnya kita baca sesuai dengan tadi yang awal, kita membaca hasil dari persamaan regresi biasa. Selanjutnya, setelah kita mengetahui hasil dari regresi dan kita sudah menstandarkan nilai dari regresi, langkah selanjutnya kita melakukan uji asumsi klasik. Kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Caranya kita tuliskan di komen dengan perintah SKS investasi inflasi suku bunga. Jadi kita masukkan variabel independen semua. Untuk variabel independennya tidak perlu dimasukkan, kemudian klik enter. Ini adalah hasil dari uji normalitas. Di sini yang kita bisa baca adalah pada nilai dari probabilitas chi-square. Ini ya, probabilitas chi-square, di mana nilai dari probabilitas chi-square itu sebesar untuk investasi 0,4800 dan untuk inflasi 0,0000 dan suku bunga 0,7672. Ini saya tuliskan terlebih dahulu. Untuk X1 0,4800, X2 0,0000, X3 0,7672. Kita bandingkan dengan tingkat alfa 0,5. Bila nilai dari probabilitas chi-square itu lebih besar dari tingkat alfa 0,05, maka data berdistribusi normal. Tapi jika lebih kecil, maka data tidak berdistribusi normal. Untuk X1 itu lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya normal. Untuk X2 itu lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya tidak normal. Untuk X3 itu lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya normal. Selain menggunakan SK-test, pengujian normalitas juga bisa dilakukan menggunakan grafik dalam histogram, box plot, symmetry plot, dan quantile normal plot. Pertama, kita menguji grafik box plot. Tuliskan di perintah komen graph investasi. Kita cek normalitas pada investasi dulu. Enter. Maaf, salah. Graph box. Saya lupa untuk menuliskan box, jadi tidak keluar hasilnya. Kemudian investasi. Klik enter. Ini adalah hasil dari grafik box plot untuk investasi AX1, dan di sini tidak terdapat outlier sehingga data berdistribusi normal. Maksud dari outlier ini, jika di sini ada titik-titik, biasanya ada titik-titik 1, 2, 3 atau berapa, itu artinya terdapat outlier sehingga data tidak berdistribusi normal. Nah, ini tidak ada titik-titik, jadi tidak terdapat outlier sehingga kesimpulannya data berdistribusi normal. Ini sama dengan hasil dari probabilitas chi-square, yaitu yang menyatakan data normal. Oh ya, yang saya maksud dengan probabilitas chi-square itu probabilitas chi2. Nah, teman-teman bisa menyebut dengan istilah yang mudah disebutkan
oleh teman-teman. Jadi saya lebih suka menyebut dengan probabilitas C-square, bukan probabilitas C2. Jadi itu, jadi saya menyebut sesuai dengan yang mudah saya sebut, itu probabilitas C-square. Ini kan normal, dan hasil dari plot ini juga normal. Selanjutnya kita cek pada graph box di variabel X2. Graph box inflasi X2, klik enter. Nah, yang saya maksud tadi outlier itu ini. Titik, ada titik-titik seperti ini artinya terdapat outlier. Dan jika grafik terdapat outlier, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, sesuai dengan hasil dari probabilitas C-square, yaitu untuk X2 tidak berdistribusi normal. Kemudian kita cek untuk suku bunga. Tuliskan graph box suku bunga, enter. Ini adalah hasil dari grafik suku bunga. Di sini tidak terdapat outlier, sehingga data berdistribusi normal. Ini ya, X3 normal sesuai dengan tadi nilai dari probabilitas C-square, normal sama normal juga. Kemudian kita uji grafik normal dengan menu normal quantile plot. Caranya kita menuju ke grafik, pilih distribution graph, pilih normal quantile plot. Selanjutnya kita cek satu-satu. Untuk variabel yang akan saya cek pertama adalah investasi, klik OK. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk variabel X1 atau investasi menunjukkan sebaran data mendekati garis linier sehingga data berdistribusi normal. Ini ya, titik-titik ini mendekati garis linier. Linier itu yang lurus ini linier, artinya data berdistribusi normal, sama dengan hasilnya data normal. Kemudian saya cek untuk X2, kemudian distributional graph, pilih yang normal quantile plot, ganti dengan inflasi, klik OK. Nah, di sini dapat dilihat bahwa variabel inflasi atau X2 menunjukkan sebaran data yang menjauhi garis linier. Ini ya, titik-titik ini tidak mendekati, malah menjauhi garis linier ini, sehingga data tidak berdistribusi normal. Ini sama hasilnya tidak berdistribusi normal. Hanya kita kembali lagi ke grafik, pilih yang distributional graph, normal quantile plot, pilih suku bunga, klik OK. Nah, ini sama dengan tadi X1, yaitu sebaran data itu mendekati garis linier sehingga data berdistribusi normal. Ini ya, normal juga. Berikutnya kita lakukan uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi ini kita siapkan tabel Durbin-Watson ya. Nah, cara untuk menguji autokorelasi, caranya kita tuliskan perintah di komen, yaitu p set kemudian tahun, enter. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa time variable atau waktu variabelnya itu tahunnya dari 1984 sampai 2012. Selanjutnya kita tuliskan perintah escape dw atau d Watson, enter.
Ini adalah hasil dari nilai Durbin Watson statistik. Saya tulis dulu di sini. Nilainya sebesar 0,5826947 dalam kurung 429. Cara menginterpretasikan hasil ini adalah kita cari nilai-nilainya terlebih dahulu. Kita cari nilai dari Durbin Watson statistik. Ini sudah kita dapat 0,582697. Kemudian nilai K itu variabel independennya. Yang ketiga, input observasi atau observasinya berjumlah 29. Lalu kita cari nilai DL dan TU. Untuk mencari nilai DL dan TU, kita perlu menggunakan tabel Durbin Watson dengan tingkat signifikansi 0,05. Ini sudah saya buka tabel Durbin Watson dengan tingkat signifikansi 0,05. Caranya pada K3, nah jumlah variabel independen ada 3. Kita cari di K3, ini K3, deret yang K3, kemudian biasa naikkan dulu. Ini ya K3, ini pada barisan ke 1, 2, 3, 4, baris ke-5 dan 6. Ini DL, TU. Saya tuliskan di sini DL dengan TU sama dengan nah di sini karena ada 29 sampel, jadi ini 29, jadi baris ke berapa tadi saya lupa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, baris ke 5 dan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini ya, ini nilai untuk DL 1,1976 dan ini nilai untuk TU ya 1,6499. Kemudian kita cari nilai 4 kurangi DL dan 4 kurangi TU. Untuk 4 kurangi DL itu hasilnya di 4 kurangi 1,1976. 4 kurangi TU, 4 kurangi 1,6499. Ini sama dengan nah teman-teman bisa cek sendiri melalui kalkulator masing-masing. Di sini saya sudah mendapatkan hasilnya. Jadi untuk 4 kurangi TU hasilnya 2,3501. Untuk 4 kurangi DL hasilnya 2,8024. Lalu kita masukkan pada bagan Durbin Watson. Di sini saya sudah membuatkan juga untuk bagannya. Nah, ini bagan Durbin Watson yang sudah saya buat. Di sini dapat dilihat bahwa untuk nilai DL ya, nilai DL itu sebesar 1,1976, untuk TU nya 1,6499, kemudian 4 TU itu
2,3501 dan 4DL 2,8024. Di sini ada daerah tidak dapat disimbolkan, daerah tidak ada autokorelasi, tidak dapat disimbolkan, autokorelasi negatif, dan autokorelasi positif. Nah, angka DW atau batasan statistik yang tadi kita peroleh adalah 0,5826947. Itu berada pada ini ya, pada daerah autokorelasi positif karena nilainya lebih kecil dari nilai DL dan nilai DU serta lebih kecil dari nilai 4DU dan 4DL, sehingga berada pada daerah yang terdapat autokorelasi positif. Nah, setelah kita berhasil membaca hasil dari autokorelasi, langkah selanjutnya kita lakukan uji heteroskedastisitas. Uji yang digunakan adalah uji Bush-Pagan atau Chalk-Weisbrot. Nah, tulis rumus atau tulis perintah di komen, yaitu tes atau hetes, di depannya tulis start, klik enter. Nah, didapat di sini hasilnya nilai C2 atau C-square, yang biasa saya sebut dengan C-square, itu sebesar 0,07. Kemudian nilai probabilitas C-square atau C2 itu sebesar 0,7903. Dan dari hasil ini nilai C2 atau C-square itu sebesar 0,07 dan probabilitasnya tadi 0,7903. Dasar untuk menentukan data terjangkit masalah heteroskedastisitas adalah bila nilai probabilitas C2 atau C-square lebih kecil daripada tingkat alfa 0,5. Dan nilai ini sebesar 0,7903, artinya lebih besar dari 0,5 atau tingkat alfa, sehingga data terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya kita lakukan uji terakhir, yaitu uji multikolinearitas. Caranya di perintah komen kita tuliskan start fit, klik enter. Nah, di sini yang bisa kita baca adalah hasil dari nilai fifth ya. Ini ya, fifth 1 atau fifth. Dasar untuk menentukan apakah data terjangkit masalah multikolinearitas bila nilainya di bawah 10. Hasil pengujian ini menunjukkan nilai fifth semua variabel di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terjangkit masalah multikolinearitas. Ini ya, nilai fifth ini semuanya tidak berada di atas 10, 1,88, 1,56, 1,29 dengan rata-rata 1,58, artinya tidak di atas 10 nilainya, sehingga data tidak terjangkit masalah multikolinearitas. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.